Kamera yang paling sangat aus sekali itu ada One D Mark III ini Pak. Ini kamera paling favorit. sering digas nih. Sering digas. Ini favorit saya. Dan ini yang berplaster-plaster itu loh. Ya satu lagi Bang Caru ini identik kameranya dengan si di selotip ini. Aku nggak Nah, ngerti maksudnya apa. Cuman ini cerita Bang Caru ini. sebenarnya itu kan karena kita main di triathlon, Cik. Aku di triathlon juga, cuman aku tak selotip aku punya. Nah, karena di video, di foto nih kan bertingkah presiden orang tuh. Kita kan kerja banyak requestan. Awalnya itu isolasi itu hanya di lensa. Jadi Feliciano, nanti kamu ingat ya yang Adidas nomor sekian sekian ini baju ini helm ini timnya ini. Dari ini. Oh, Ini saya catat terus aku catat di lensa. nomor-nomor atlet. Oke. Karena kita nggak ada waktu kan, gitu. Udah basah hilang. Akhirnya begini kan. Dan sampailah keterusan itu 2012. Jadi sejarah kamera berplaster itu bukan karena untuk menutup debu atau apa. Hari ini pun tengok lasak juga. Jadi itu awalnya untuk menulis nomor-nomor atlet, nomor tim. Oke, aku dulu catat di mana kalau aku? Aku kayaknya catat di Nemtek deh. Dimtek. Hilang kan? Nemtek kok hilang, Nemtek aku tak hilang, aku bawa Karena ke tak turun air. Yang turun air ini Arif ya kan. sama pakai hati teriakin, cu, nomor sekian udah lewat. Iya betul juga. Nah, dan itulah yang sebenarnya membuat sejarah kenapa Chan motret pakai mata kiri. Saya ini salah satu fotografer mata kiri, Cek. Oh iya kah? Oh iya pula, aku mata kanan nih. Jadi kalau ingat sunnah Rasul itu dahulukan yang kanan. Nah, Wah, bukan sebenarnya. kanan untuk berbuat baik. Jadi kamera engkau ini sebenarnya untuk berbuat Enggak melihat yang tak baik, ya. Nih ya. Saya melihat yang tak baik ya. Nah. Ini menarik juga kita sampaikan di cerita nih. Kenapa ada kawan juga yang kadang DM lucu. Bancano, kenapa motret mata tak nempel? Kenapa mata kiri? Sejarah yang semua di spot ya. ya. Tapi memang sebenarnya kalau motret itu juga matanya jangan ditutup sih sebelah, karena yang sebelah ini buat mantau lingkungan gitu. Betul, Jadi kalian betul. kalau foto kalau boleh berbagi tips ya, jangan kalian gini fokus ke sini tapi kalian hilang momen di sebelah ada apa gitu. Betul. Kenapa Bancano motret nggak nempel ini? Mungkin kamera bisa zoom lihat ya. Saya motret begini, Cek. Kalau lihat, saya motret begini. Paling nempel tuh begini. Agak jauh sih. Pelipis begini. Karena mata ini saya bisa mantau yang lain. Ya, antena ini. Nah, karena kalau kita motret begini 2 jam lah pusing. Oh iya kah? 2 jam. Apalagi kita nih motret dengan tele kamera seberat Berat, ini tanpa tali strap, pegang gampang begini kan. Saya nggak pernah pegang kamera begini, Pak. Saya selalu ke bawah begini. Jempol saya selalu menarik begini walaupun tele atau apa. 2 jam 3 jam tahan mata tidak hitam. Oke. Nah, itu sejarah kamera berplaster seperti itu. Karena semua di sini tulisan requestan dari Natalia bising itu. Terus yang lain, ini ada nih adik-adiknya nih. Nah, Ya tadi dari 50D ke mana dulu tadi? Kamera beli setelah 50D. ini One D Mark III. Kenapa saya sangat cinta? Ya saya cari lagi pun dah susah nyari yang dengan kondisi bagus sekarangnya di Carousel Singapura. Nah, kan discontinue juga kan ini. Discontinue. Ini tonalnya khas kali, nggak ngerti. Tonal, jadi 1D, 1D2, 1D2N, Mark III, Mark 3S, 3S, Mark 4, ini yang paling berkesan. Semua seri itu saya punya. Gitu ya. Tapi Mark III paling bagus, kentalnya, coklatnya enak. Khas, nanti saya tunjukkan foto-fotonya. Oke. Nanti kami pasang slide fotonya dari si kamera. Dan sudah banyak juga yang saya foto di sini, Pak, termasuk kenang-kenangan luar biasa saya. Ini saya sumpahkan tidak akan saya jual, mau saya frame. Di sini saya bisa motret The Wireless, Bob Marley di sini, Pak, bandnya. Ini sejarah besar saya, Pak. Di mana? Maksudnya? Saya pernah motret manggungnya band The Wireless. Ya. Itu di Singapura, Di dengan Singapura keren di sini. dengan kamera ini, dengan kamera ini. Aku sangka ada Bu Marlinya tadi. Jangan Wireless-nya. Bu Marley saudara. Ini Di Pak, Singapura ini berkesan banget nih. berkesan banget dan sangat aus. Itu foto The Wireless kemarin itu Tengok nih, sampai kerambul. itu memang ngejob atau fans? Sebenarnya gimana ya? Antara keduanya, Pak. Ya nggak, maksudnya kan ada orang yang datang ke konser itu dia memang senang foto, tapi ini kan Bang Cano kan Bukan. ngejob dan sekaligus memang Bang Cano ini orangnya reggae abis, walaupun setelan begini nggak gimbal, kalau ditanya sejarah reggae dan segala macam apal dia. Saya tunjuk lagi. Begini kan? Gini dong nunjuknya. Ya aman. Nggak, jadi
Itu betul-betul 2015 tahun yang sangat luar biasa untuk saya. Ini sejarah Balkis harus dengar Abah. Nah, walaupun kamu nggak paham. 2015 itu tepat 2 minggu sebelum ulang tahun saya, Pak. Oke. Saya dapat kesempatan di Surati, ada The Wireless mau perform Asia di Singapura. Saya dapat flyer itu, saya tunjukin sama orang rumah. Andre juga bisa nonton lah. Karena tiketnya mahal sekali, Pak. Gila. Dan hari itu saya entah kenapa kayaknya beruntung sekali di Surati. Kamu mau nggak shoot ini? Tapi foto-foto untuk kita, tanya gitu-gitu. Mau lah. Langsung berapi tuh ya. Langsung berapi, bukan berangan lagi, berapi. Dan saya datang benar-benar kejadian, Pak. Itu luar biasa. Dan kamera ini yang nemanin, dan foto-fotonya ada. Dengan lensa apa kemarin? Kemarin lensanya 50 Sigma 50 yang belum ad 1.4. Lensa mahal. Lensa Agak mahal. susah dibayar itu. Di zaman itu mahal sekali tuh. Betul, Iya kan? betul. Dan ini sangat membantu walaupun ISO-nya cuma 3200 Itu kemarin malam. malam. Oh, tapi kan Chano kan juga suka grand juga kan sebenarnya. Betul, betul. Hebatnya konser ya. Mungkin konser-konser di luar tuh nggak sama konser di sini, Pak. Di sana itu Lightingnya bagus. Ya. lightingnya bagus dan mereka udah tulis di atas panggung itu yang tak pernah kita nampak, no flash photography. Dan ini membantu sekali Tapi dan memang bersejarah. kalau ngomongin seni pertunjukan, kayaknya di luar sana udah nggak perlu ditanya lagi. Dari skenario lighting aja udah jelas gitu kan. Nah, Kita skenario lighting tentu saja tidak ada bantai saja follow spot lari kemana-mana. betul. Jadi begini, Pak, ini salah satu masukan juga. Mudah-mudahan yang nonton video ini bukan hanya fotografer ya. Iya, teman-teman jangan merajuk ya, ini juga sekedar kritik dan saran. Kalian juga boleh kritik dan saran ke kita juga sebenarnya. Menurut saya ini bukan kritik saran sih, dan ini keharusan, Pak. Udah eranya. Jadi begini, kebanyakan orang-orang yang membuat panggung, mungkin IO, mudah-mudahan kawan-kawan kita luar biasa IO nih mendengar ini, orang hanya pikirkan tentang sound, tentang mixer, macam mana suara yang dihasilkan harus bagus. Ya. Tapi ada satu yang dilupakan, mereka dan kawan-kawan itu perlunya konsultan fotografi dan videografi, Pak, dalam sebuah event. Karena apa? Kita nih orang yang eksekutor. Karena hasil akhir finalnya memang di kita sih. Memang di kita, karena kawan-kawan tugasnya menyuguhkan dan kita menghasilkan, gitu ya, Pak? Iya betul. Jadi harus ada koordinasi dengan, kebayang nggak sih, hologen masuk, Iya. dim lampu tuh yang membuat white balance kita jadi kacau. Jadi kalau ngomong ini sempet curhat juga kita harusnya anak-anak kantor nih, karena kemarin pas kita ngegelar streaming, Oke. kan hasil akhir tetap di kita. Jadi orang ngelihatnya, Dro soundnya kok begini, Dro kok ini penarinya gelap nggak dapat lighting. Karena orang pasti akan melihat hasil akhir di video yang kami expose dan stream ke YouTube sama Facebook. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin kerjaan, ini kerjaan banyak orang yang semuanya harus berkoordinasi, dan memang sebetulnya kita butuh briefing yang sangat detail sebenarnya. Cuman karena keterbatasan waktu dan kesibukan teman-teman juga, jadinya kadang kita juga kurang koordinasi sih. Nggak, ini kita masukkan nggak video nggak kan? Maksudnya? Ini masukkan aja, tak apa-apa. apa ya? Tak apa lah ya, abang-abang, kakak-kakak semua. Maksudnya Buat kita juga nih biar betul, Pinang betul. makin paten. biar Pinang makin paten, betul. Jadi masalah pergelaran atau apapun seninya, libatkanlah konsultan fotografi dan videografi. Karena orang-orang seperti kita nih, orang-orang yang mengeksekutor, masalah nggak semua kamera tuh canggih. Macam mana sih kita punya satu pertunjukan, orang dengan smartphone aja udah dapat cantik gitu. udah menghasilkan yang bagus. Makin banyak foto yang dihasilkan dari orang profesional sampai orang awam pun memotret, bisa dapatkan foto-foto bagus dan video bagus, itu harusnya menjadi keuntungan buat bersama gitu loh. Gila, mungkin ini buat perbaikan IO dan semua penyelenggara event dimanapun berada ya. Jadi konsultan fotografi dan videografi itu memang diperlukan, karena benar kata Bang Chano tadi, kita ini finalisasinya di fotografi dan videografi. Hasil akhir yang akan dilihat orang dan jadi kenangan itu ya foto dan video. Kalau boleh curhat, kita juga ngalamin yang diprotes orang karena orang taunya hasil akhir itu ada di studio gitu. Kita ngebantu orang streaming, misalnya komposisi orang aja lah, misalnya penari lewat daripada cakupan lighting sudah gelap, kan orang akan bertanya, Bang kok videonya gelap gitu, padahal ada blocking yang harus dijaga, ada lighting yang harus dijaga, karena orang, bener kata Bang Chano tadi, orang hanya fokus ke audio saja tadi kan. Kurangnya Konsultan foto dan videografi itu kayak fashion show di Milan apa itu. Kalau kita ngeliat behind the scene itu kan kita nengok video-video fashion tuh, yang hari itu briefing itu juga fotografer loh Pak, keren tuh. Jadi dia tahu catwalk itu dengan white balance berapa, biar fotografer tuh
tanpa flash tuh udah bisa dapat karya bagus. Karena memang benar kalau misalnya semakin banyak orang yang sharing foto, event itu sendiri akan semakin dikenal luas sama orang. Kita memang agak belok sedikit di pembahasannya jadi ke event, tapi itu salah satu keluh kesahnya kami juga sih sebenarnya. Tapi, kalau misalnya foto. berkaitan. Memang nggak melenceng, itu masih berkaitan karena kemampuan kamera itu beda-beda dan keluhan klien pun beda-beda. Aku tuh kadang gini, mungkin orang nganggap aku nih apa ya? Kalau bahasa ada agak terdengar rasis tuh, Cino banget Sinro, hitung-hitungannya kan gitu. Orang sering mendengar itu. Iya. Kok kamera kayaknya kawan-kawan kameranya mahal-mahal, bro. Kamera tuh kayaknya biasa-biasa aja. Karena kadang aku ngelihat menarik nih, betul. di Tanjung Pinang itu kebutuhannya nggak sewah yang aku pikir. Mungkin orang menganggap kamera aku murah-murah, tapi sebagian orang menganggapnya juga ini kamera mahal banget bang. Ada yang lebih murah dari ini. Ya itu tadi, menginvestasikan sesuatu untuk kerjaan yang juga nggak besar. Aku rasa sebagai seorang pengusaha juga nggak worth it. Tapi juga aku invest ke barang-barang yang sebenarnya juga mahal banget untuk kerjaan yang juga gede gitu. Tapi kadang kayak aku nih lebih ke ya udahlah orang bayar sekian tapi kita maksimalin di alat kita lah. Jadi menarik tuh. ya akhirnya kita seperti invest ke sesuatu yang mahal untuk ngambil yang kecil-kecil tadi, karena juga kita kepingin hasil kita jadi lebih bagus dan dipandang orang kan. Betul. Lagi Jan, cerita pasal kamera mana lagi nih? Kamera mana lagi? Tapi yang sampai hari ini masih aktif dipakai 1D Mark IV karena nggak ada pilihan. Paling baru nih ya berarti ya. 4 tahun juga sebenarnya. Udah 4 tahun juga ya. Maksudnya ini yang masih bertahan karena 1D Mark IV ini, Mark 4 ini ada 2 unit, dan dua-duanya masih aktif. Jadi kalau misalnya engkau foto nih, engkau bawa second shooter atau bawa 2 kamera? Satu aja sudah pede. Satu lagi saya bawa Sony, Pak. Oh gitu. Mirrorless untuk video. Untuk video aja. Tapi kalau untuk karya-karya foto banyak kan dari di ini. sini ya. Oke, Bang Jano, sharing buat teman-teman deh. Bang Jano bisa sharing buat teman-teman untuk menghasilkan karya yang baik itu seperti apa, dan tadi menjaga kualitas dan menjaga mood. Pertanyaan yang paling bagus nih, yang belum pernah, jarang ditanyakan, bagaimana caranya menjaga mood yang baik nih. Pertanyaannya sederhana Pak, tapi jawabannya akan ambigu beda-beda ketika ditanya kepada orang-orang yang beda-beda. Iya. Jadi ini dari sisi Bang Jano aja. Sisi saya nih, energi bisa dipulihkan dengan istirahat, tapi mood perbanyak duduk nongkrong ngopi. Kayak kita lah, abis balik triathlon ngopi ke kamar sebelah. Jaga-jaga Karena udah malam penting. Itu refreshingnya tuh, sebetulnya refreshingnya di situ Pak. Karena setiap leader tidak akan pernah bisa memarahkan kru di depan orang lain. Betul. Saya datang ke situ, Bang datanglah nanti Bang Hendro marah kami, siap saya datang. Aku perasaan sebagai ya? selalu menganggap kawan-kawan ini ya kawan-kawan, karena aku marah. Karena di studio itu job desk awal itu tahan maki. Oke lah, Bang Jano, penutup atau sudah? Minta doa ya, Cek. Ini klinik fotografi tahun 2009. Insya Allah tahun ini kita masih terus bangun pelan-pelan dengan keadaan COVID, dengan ekonomi yang nggak kuat ini. Maklum kerjaan ini. Studio saya lagi bangun studio My Father House, aku bangun di situ. Di itu apa ya? Oke. Bang Jano lagi ngebangun studio My Father House. Studio bapak kau. Itu akan jadi art forum. Itu kan? Akan jadi art forum. My Father House studio bapak aku punya. Betul. Itu mudah-mudahan bisa jadi tempat berbagi teman-teman fotografer dan videografer yang datang dari manapun ya. Terus satu lagi, kita nanti kayaknya bakal punya satu sesi khusus dengan Bang Jano deh. Buat berbagi tips-tips, mungkin nggak di video ini tapi di video berikutnya, karena settingan lightingnya Bang Jano ini suka aneh-aneh tapi hasilnya keren-keren. Boleh. Jadi kita nagih ilmu sekalian sama dia. Oke? Ya sekian dulu teman-teman. Terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya. Dah.